Setiap kegagalan dalam hidup kita adalah sesuatu yang dijadikan sebagai proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita semua. Apa saja kira-kira keseruan dalam cuplikan video saya kali ini? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bro, kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Segala sesuatu tetap Tuhan yang menentukan. Jangankan kita, cuma orang kecil. Orang besar aja yang modalnya gede, nanam singkong, tumbuhnya jagung. Mungkin besok kalau ngimpor sapi yang datang kudanil. Jadi intinya, apa yang konslet hari ini harus kita perbaiki. Jangan nyerah karena satu kesalahan. Lihat, yang nyalon 3 kali aja tetap nggak nyerah. Masa kita baru nyoba sekali udah nyerah? Percaya, kalau kita udah berusaha, akan ada jalannya. Ingat, setiap kegagalan akan menjadi sebuah pembelajaran. Viral guys, jadi Pak Prabowo ini singgung Pak Ganjar di pidato terbarunya. Nah, kan Pak Ganjar sebelumnya bilang pemuda pilih internet gratis, makan siang sudah cukup. Terus dibalaslah sama Pak Prabowo, program internet gratis lebih penting dari makan siang gratis. Kata Pak Prabowo, otaknya agak lambat. Karena ada yang mengatakan tidak penting itu makan siang untuk anak-anak. Katanya lebih penting internet. Saya tanya kepada rakyat, lebih penting makan atau internet? Orang yang bilang makan betul, rakyat tidak minta makan untuk anaknya, saya kira otaknya agak lambat. Kalau orang otaknya nggak jalan, ya jangan jadi pemimpin. Wow, personal sekali. Kalau otaknya jalan, nggak nyalon 4 kali pak di rumah, pensiun, makan mie ayam, tenang, damai, sejahtera. Dah banyak duit padahal tanahnya kan ratusan ribu hektar. Solusi dari korupsi yang merajalela, stunting, menurunnya kecerdasan, macet, banjir, cuma satu. Dan solusi itu dinamakan makan siang gratis. Mantap, jos. Saya dukung Anda, all in. Jangan lupa hilirisasi MK. Internet gratis bisa buat cari makan pagi, siang, dan malam. Makan siang gratis cuma sekali, abis itu bingung mau makan apa. Dari penjelasan gue ini, kira-kira otak siapa yang lambat? Beraninya nyerang dari belakang. Kemarin katanya saya kok banyak setuju sama Mas Ganjar. Halah, preketek, fafifu. Internet gratis, nambah peluang penghasilan, bisa makan pagi, siang, sore, malam, dan bisa beli kebutuhan-kebutuhan lain juga. Kocak. Kampanye kok isinya narasi kebencian mulu deh. Nggak ada omongan yang berbobot dikit gitu, muak banget. Waktu kampanye hina-hina Abah, pura-pura tanya ke pendukungnya. Kalau nggak pintar itu namanya apa? Lah begitu di Kadin kena auto karma, ya kalian baca sendirilah. Atau kita nonton videonya sama-sama ya. Karena saya mengerti bahwa saya tidak pinter. Jadi saya butuh orang-orang pinter banyak sekitar. Apa? Kalau orang tidak pinter apa? Kalau nggak pinter itu apa? Apa? Bukan aku lah ngomong ya. Masuk, rapper kampung tabrak masuk. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Menarik ya, ketika kita mendengar kampanye dengan mempertahankan narasinya masing-masing.
Bapak Ganjar Pranowo dia mengunggulkan dengan program internet gratis. Sementara Bapak Prabowo Subianto program unggulannya adalah makan siang gratis. Yang lucunya, setiap kali debat kita menyaksikan bersama-sama statement dari Bapak Ganjar Pranowo ini selalu disetujui oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi kenapa kok tiba-tiba Bapak Prabowo Subianto ini menyerang Bapak Ganjar Pranowo di hadapan pendukungnya? Semestinya kalau Bapak Prabowo Subianto berani kan langsung serang aja, diomong di depan-depan. Jangan tunggu di depan pendukungnya baru dia mulai menjelekan, baru mulai menyinggung. Paslon 03 Bapak Ganjar Pranowo, juga kadang-kadang kita mendengar Bapak Prabowo ini juga menyinggung Paslon 01 Bapak Anies Rashid Baswedan. Ini kira-kira bagaimana ya? Lalu dari pernyataannya ketika netizen mencoba untuk mencari rekam jejak dari pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto itu sendiri. Kira-kira di sini pemirsa sekalian bisa menilai siapa kira-kira yang otaknya lamban. Ya, demi popularitas, demi meraih suara dari rakyat, dari para pendukung dan para relawannya, ya mau tidak mau, cara-cara seperti ini harus dilakukan agar para relawan dan para pendukungnya semakin yakin bahwa paslon saya ini adalah yang terbaik. Saya berharap bahwa pemirsa sekalian, kita tetap menggunakan logika akal sehat kita, tetap berpikir kritis untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Mari kita lanjutkan lagi. Hari-hari ini banyak yang nanya sama aku, kenapa kau nak milih Pak Prabowo? Kenapa? Kenapa? Apa alasannya, Nok? Apa alasannya? Aduh, pening bos. Apa perlu alasan lagi kita milih Pak Prabowo? Ha? Perlu alasan lagi? Gak perlu alasan lagi untuk milih Pak Prabowo ya, biar tahu ya. Gak perlu ya, gak perlu buat alasan lagi. Betul nggak, Camin? Betul. Kenapa, Nok? Kok nggak milih Pak Anies? Aduh, aku bos ya, maafin ya Pak Anies ya. Aku udah muak yang namanya janji. Janji sana, janji sini, janji sana, janji sini, sampai muter ini, janji sana, janji sini, sampai muter gini. Saking banyaknya janji, hasilnya nol, ya. Jujur, aku muak yang namanya janji-janji semua, dari mau orang kecil, mau orang besar. Aku udah muak kalau soal janji-janji ya. Maaf ya Pak ya. Kak Imin aja setuju kok. Ya ini tanya orangnya sendiri, betul kan Kak Imin? Betul. Jadi, insya Allah, kita tunjukkan ya Cak Imin ya, kita tunjukkan ya. Insya Allah tidak usah takut, 14 Februari kita Coblos nomor 2 ya, nomor 2. Pak Prabowo, Mas Gibran. Oke, salam gue dari. Betul, Camin? betul. Kubu A berbicara, lihatlah rekam jejak. Kubu B berbicara juga, lihatlah rekam jejak. Kubu C berbicara juga, lihatlah rekam jejak. Paslon 01 berbicara, lihatlah rekam jejakku saat aku menjadi seorang gubernur Jakarta. Paslon B berbicara, lihatlah rekam jejakku ketika aku menjadi seorang Menhan. Paslon C berbicara, lihatlah rekam jejakku selama karirku. Ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita akan melihat rekam jejak seorang calon pemimpin ke depannya adalah lihatlah rekam jejak mulai dari awal karirnya. Bagaimana awal karirnya? Dari ketiga paslon yang ada saat ini, satu paslon yang menurut saya sangat parah rekam jejaknya, yaitu paslon 02, Pak Prabowo yang didampingi oleh anak presiden adalah Gibran. Bagaimana rekam jejaknya selama mulai berkarir? Menjadi seorang tentara, menjadi seorang jenderal, kemudian membangun partai, kemudian terkena banyak kasus dan sebagainya macamnya. Salah satu kasus yang paling fenomenal adalah tahun 98. Saya bukan orang yang menjadi korban karena saya juga anak muda kan. Saya juga orang tua saya juga tidak mengalami karena orang tua saya rakyat biasa. Meskipun memang ada di zaman itu juga. Tetapi
ketika saya melihat wajah-wajah para aktivis 98, melihat raut matanya masih menyimpan kepedihan, apalagi keluarganya, apalagi sosok ibu yang melihat anaknya pergi di momentum 98 itu dan tidak pulang sampai detik ini. Raut wajah mereka terlihat jelas di pandangan saya. Oleh karena itu, sebagai anak muda yang tidak bisa diam saja melihat masa lalu dan tidak bisa membiarkan masa depan jatuh, tidak akan membiarkan suara saya sedikit pun untuk orang yang memiliki masalah menjadi seorang presiden. Oke, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anak yang memiliki pengaruh di media dan sebagainya macamnya. Oke. Saya hanyalah rakyat biasa. Suara saya gak begitu didengar oleh kalian, tetapi suara saya sangat berarti di pemilu nanti. Dan saya tidak akan memberikan suara saya kepada orang yang memiliki jejak kelam di masa lalunya. Kemudian salah satu kader pendukungnya yang sebut saja langsung adalah Hasan Nasbi pernah berbicara, ketika Ganjar menjadi presiden, ketika Anies menjadi presiden, dan berbicara tentang aktivis 98 dan berbicara tentang tragedi itu, berani nggak bertindak, berani nggak menangkap Prabowo? Itu yang diucapkan sama Hasan Nasbi. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita lihat yang sudah-sudah. Apakah Pak Jokowi berhasil menangkap Pak Prabowo atas dasar kasus 98? Enggak, justru Pak Jokowi malah merangkul. Apakah Pak SBY selama 10 tahun memimpin menangkap Prabowo atas kasus 98? Enggak sama sekali. Karena apa? Kasusnya sudah berjalan lama. Pemerintah sebelumnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang terstruktur. Malah justru ada yang memulangkannya, malah justru ada yang merangkulnya. Itulah yang membuat Pak Prabowo hingga detik ini masih bisa berdiri dengan sehat. Meskipun saya yakin dalam otaknya terbayang-bayang masa lalu. Dan lagi pula, politik itu licin. Ya, politik itu licin. Pak Prabowo dengan kasusnya, dengan DKP-nya, dengan statusnya yang ketika itu sebagai tersangka, sampai detik ini masih bisa berdiri karena politik itu licin. Banyak orang yang berkontribusi dalam melaksanakan sistem ini. Salah satunya adalah orang-orang yang melindungi Pak Prabowo hingga beliau selamat sampai detik ini. Tidak terkena kasus hukum apapun, hanya sebagai tersangka. Maka bagaimana ya Hasan Nasbi? Cara paling utama untuk membiarkan negara ini tetap dipimpin oleh orang yang benar adalah jangan sampai membiarkan orang yang punya jejak masa lalu kelam seperti itu menjadi seorang pemimpin. Enggak apa-apa enggak ditangkap, enggak apa-apa enggak ada yang mau mengurus. Karena waktunya sudah lama, karena durasinya juga sudah lama, karena politiknya sangat licin. Enggak apa-apa enggak ditangkap, tapi jangan sampai menjadi seorang presiden. Itu yang tertancap dalam diri saya. Sebagai anak muda, saya tidak akan mau menjadi rakyat dipimpin oleh orang yang memiliki jejak kelam, sekalipun didampingi oleh anak presiden saat ini. Itulah kenapa sampai saat ini, sejak awal saya memilih, bahkan jauh sebelum Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar di awal-awal itu, saya itu sudah tertancap. Saya yakin Pak Ganjar dengan elektabilitasnya, dengan entertainnya berhasil naik menjadi salah satu kandidat capres. Saya sudah memperkirakan itu. Dan kemudian mendapat endorsan dari Pak Jokowi yang ketika itu masih lurus-lurus saja.
Dan saya juga masih berada di pihaknya Pak Jokowi ketika itu. Kemudian berganti alih Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Saya tidak akan pernah berubah pilihan saya tetap Pak Ganjar Pranowo. Meskipun yang bisa mendampingi Pak Ganjar itu yang hebat-hebat banyak juga. Dulu saya tuh sempat berpikir jika Pak Ganjar itu berdamping dengan Pak Ahok, Indonesia akan dipimpin orang yang hebat. Tetapi akhirnya Allah menurunkan malaikat berwujud manusia. Siapa? Tentara hukum Pak Mahfud MD. Semakin mantap hati saya untuk memilih 03. Ini bukan tentang saya menjatuhkan. Ini bukan tentang saya benci. Enggak. Tetapi ini tentang masa depan Indonesia. Dan saya sebagai anak muda ingin Indonesia dipimpin oleh orang-orang berkualitas yang tidak memiliki jejak digital yang buruk. Tidak memiliki jejak politik yang buruk. Dan saya sadar Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD adalah dua orang yang bersih dari status jejak buruknya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, rekam jejak digital itu memang sangat jahat. Mungkin ini adalah salah satu bukti nyata di mana seorang rakyat biasa, seorang anak muda ini dia berani untuk mengungkapkan tentang fakta masa lalu, tentang rekam jejak masa lalu dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya bahwa hal ini sudah terjadi. Peristiwa kelam itu sudah terjadi. Kedua orang tua mereka sedang mencari di mana jenazah anak kami. Ada 13 orang korban penculikan pada tahun 97-98. Bahkan dalam debat Capres kemarin, seorang Ganjar Pranowo masih bertanya hal itu kepada Bapak Prabowo Subianto. Mampukah engkau menunjukkan di mana ke-13 jenazah itu? Ini adalah satu fakta sejarah yang sudah terjadi di bangsa dan negara ini. Namun belum diungkapkan oleh para pihak penegak hukum di bangsa ini. Inikah ketika kita berbicara keadilan dengan fakta yang seperti ini? Beginikah nasib bangsa kita? Di mana kita menginginkan keadilan yang seadil-adilnya kepada mereka-mereka yang rakyat jelata, kepada mereka yang bukan siapa-siapa, yang saat ini mereka kehilangan keluarganya, yang saat ini mereka sedang merindukan ke-13 korban itu. Terus terang, saya sangat yakin dan percaya bahwa ini merupakan sebuah aib dalam sejarah bangsa Indonesia, bahwa ada kasus pelanggaran HAM berat yang sampai hari ini belum bisa diungkapkan. Ada apa kira-kira dengan pihak penegak hukum di bangsa ini? Apakah pihak penegak hukum memang benar-benar tumpul kepada mereka-mereka yang punya triliunan rupiah, kepada mereka-mereka yang punya power kekuasaan, lalu tajam kepada mereka-mereka yang tidak punya apa-apa, kepada mereka-mereka yang rakyat jelata? Mari kita renungkan bersama-sama. Carilah pemimpin yang berkualitas, carilah pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Jangan kita memilih pemimpin dengan rekam jejak seperti yang diungkapkan oleh anak muda tadi. Pilihlah pemimpin yang berkualitas. Itu adalah harapan saya dan juga harapan kita yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat, yang masih mampu untuk berpikir secara waras. Mari kita lanjutkan lagi. Kita punya kebun binatang, berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami
Binatangnya kita gemukkan. Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CPO dan tadi? Iya. Ya tadi jawaban saya hampir semua. Semuanya. Oke, baik. Jadi nggak ada prioritas ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya ya Rumput Pak. laut, rumput Oke. laut itu Baik. bisa kita pakai sebagai gantinya pupuk. Oke. Rumput laut bisa kita jadikan BBM. Luar biasa rumput laut. Jadi 21 Industrinya juga nggak mahal. Ya. Industrinya nggak mahal. Sudah dikembangkan di Bali. Kita sudah coba. Kita ingin anak-anak petani mau jadi petani seperti di Jerman. Siangnya mereka bercocok tanam di ladang, malamnya bercocok tanam di diskotik. Kebalik Pak posisinya. Kita ingin anak petani mau jadi pejabat dan anak pejabat mau jadi petani. Nah gitu dong, supaya ada peningkatan kualitas hidup seperti yang Bapak bilang. Kan Bapak bilang gaji-gaji pejabat tinggi akan dinaikkan setinggi langit supaya tidak terjadi korupsi. Nah, coba sekarang dikasih contoh dulu Pak. Anak Bapak jangan jadi pengusaha atau desainer. Anak Bapak suruh jadi petani. Saya pengen tahu cara nyangkul tanahnya bagaimana, cara nanam singkong jadi jagung itu bagaimana, jangan dirahasiakan. Pupuk apa yang dipakai, lalu jimat-jimat apa yang dipakai supaya singkong yang ditanam jadi tumbuh jagung. Atau ketika nebang pohon di hutan, nah kayu-kayunya bisa raib hilang entah kemana. Coba kasih tahu Pak. Terima gaji. Penculiknya bukan tim mawar yang di bawah perintah Pak Prabowo. Nah, fakta ini loh yang nggak pernah diangkat. Hai Mbak Putri, aku izin stitch videonya ya, karena di video Mbak ini Mbak mengatakan bahwasanya kita perlu belajar sejarah lagi terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pelaku-pelaku yang terlibat siapa aja. Kebetulan karena Mbak juga adalah orang yang berpendidikan dan sudah lama ada dalam lingkungan politik, kita juga tahu Mbak mendukung ke paslon mana berdasarkan latar belakang partai Mbak. Saya rasa kayaknya sebagai influencer juga Mbak perlu untuk menaruh sumber data dari mana saja atau dasar argumen Mbak menyampaikan hal tersebut di video sebelumnya. Karena saya menemukan sumber data yang berbeda yang dirilis langsung dari laman Komnas HAM yang Mbak juga sebagai orang yang lebih tahu sejarah, tahu Komnas HAM itu adalah lembaga apa. Oh iya, kalau nggak salah di tahun 2019 PSI sempat memberikan award ya, penghargaan kepada Pak Prabowo sebagai paslon yang dinilai sebagai pembohong, selain karena ada beberapa case yang di 2019 itu, tapi juga dinilai oleh PSI bahwa Prabowo memiliki kekurangan prestasi dan juga visi misi yang tidak jelas yang disampaikan oleh Kak Samara itu sendiri. Jadi gini Mbak, dilansir dari Exxon Komnas HAM yang Mbak sendiri juga bisa akses di Google, menjelang dan selama berlangsungnya sidang umum MPR pada bulan Maret 1998, itu terjadi banyak peristiwa penghilangan orang secara paksa. Kira-kira korbannya kayak gini, yang saya yakin karena Mbak juga tahu sejarah, pasti Mbak tahu nama-nama orang-orang ini, ya kan? Mungkin Mbak juga tahu bahwasanya pada saat itu ada banyak tekanan dari dalam maupun dari luar negeri untuk menyelidiki terkait dengan kasus tersebut, yang termasuk hasil penyelidikan dari Puspom ABRI, yang kemudian pada 3 Agustus 1998 itu Pangap membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang memberikan beberapa rekomendasi, termasuk salah satunya adalah memberhentikan Pak Prabowo Subianto. Biar kita ngomong, nggak asal ngomong aja, biar nggak dibilang kalau misalkan kita buzzer atau pendukung paslon ini dan itu. Ini dokumennya. Jadi, hasil DKP itu memberikan rekomendasi dan disetujui oleh Pangap. Pertama, memberhentikan dari Dinas Aktif Legend Prabowo Subianto sebagai mantan Danjen Kopassus yang saat itu menjabat jadi Pangkostrat. Dan kedua adalah memberhentikan Maijen Mukdi PR dari jabatan Danjen Kopassus. Surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira Angkatan Bersenjata Indonesia tersebut ialah nomor KEP-03-8-1998 DKP 1. Sesuai keputusan DKP, Prabowo itu menugaskan Satuan Tugas Mawar atau lebih dikenal sebagai tim Mawar untuk menculik para aktivis. Perintah itu diberikan melalui Kolonel Infanteri Cairawan yang merupakan Komandan Grup 4 salah satu nama Satuan Kopassus dan Mayor Infanteri Bambang Kristiano, komandan dari tim Mawar. Berdasarkan dokumen tersebut, 2 anak buah Prabowo itu menjalankan tugas karena telah diyakinkan oleh Prabowo, dan keputusan itu mencatat bahwa Prabowo memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati, melalui Kolonel Cairawan dan Mayor Bambang Kristiano untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan juga penahanan para aktivis yang kemudian mengakibatkan nama-nama ini menjadi korban. Mbak pasti tahu soal ini ya nggak? Keterangan dari 2 mayor tadi, kemudian dari Satgas Mawar maupun Satgas Merpati, itu mereka mengatakan kebenaran tugas itu karena menurut Danjen sudah dilaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan.
Nah, kalian tahu kalau misalkan Pak Prabowo itu baru melaporkan operasi yang dilakukan tersebut kepada Panglima ABRI dan itu pada April 1998. DKP juga menyebut Prabowo melampaui kewenangan lainnya dengan menjalankan operasi pengendalian stabilitas nasional yang dilakukan berulang-ulang di Timor Leste, Aceh, Papua. Prabowo juga dinilai bersalah lantaran kerap kali berpergian ke luar negeri tanpa izin Kasat atau Panglima ABRI. Dan kalian mau tahu, tindak pidana yang dimaksud sesuai isi keputusan itu adalah ketidakpatuhan pasal 103 KUHPM dan memerintahkan dan grup 4 Sanda Kopassus dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain yang ada pada pasal ini dan penculikan yang ada pada pasal ini. So, sejarah yang mana yang mau kita pelajari, Mbak? Tuh, dilansir dari majalah Panji edisi 27 Oktober 1999, Prabowo menyatakan bahwasanya tidak ingin mempermasalahkan putusan pemberhentian tersebut karena ingin menjaga kehormatan dan nama baik dari Soeharto dan juga ABRI itu sendiri. Ya, kalian tahu kalau misalkan masuk ke pengadilan militer terus kemudian nama Prabowo di situ, yang mana kita tahu bagaimana posisi Pak Prabowo, maka akan seperti apa. Kedua, adalah anak buah Prabowo, yaitu Bambang Kristiono yang maju di Mahkamah Militer dan dialah orang yang pasang badan untuk mengaku sebagai dalang dari penculikan itu sendiri. Mungkin Mbak lebih tahu sejarah dan lebih tahu bagaimana fakta yang ada saat ini. Pasti Mbak juga tahu kalau misalkan anak buah yang tadi, yang pasang badan tadi, itu adalah orang yang sangat dekat dengan Prabowo sampai hari ini, mendapatkan jabatan dari dalam kerja-kerja Pak Prabowo ataupun apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan you know what I mean, right? Jadi kalau misalkan Mbak, karena di videonya minta belajar sejarah, jadi saya di sini juga masih belajar sejarah dan coba menyampaikan ini berdasarkan apa yang dirilis resmi oleh Komnas HAM itu sendiri dan juga menyampaikan beberapa dokumen-dokumen yang seperti tadi. Pun kalau misalkan Mbak sebagai orang yang cukup berpendidikan dan cukup lama berkecimpung dalam dunia politik, pasti Mbak lebih paham untuk menyampaikan sebuah opini. Itu kita perlu menyampaikan sumber dari mana kita ngomong, data dari mana kita ngomong, agar Mbak juga sebagai seorang influencer juga tidak menggiring opini dan memutihkan sejarah begitu saja hanya karena mungkin Mbak mendukung salah satu paslon. Siapapun Presiden Indo yang kepilih, hidup kita sama aja. Nomor berapapun pilihanmu, ingat, hidup sebagian besar orang, termasuk kamu, gak akan banyak berubah. Kecuali kamu seorang anggota parpol atau keluarga pejabat. Apalagi kita ini cuma kacung kampret, rakyat kebanyakan. Rajin-rajinlah bekerja. Cuma dengan cara itu hidup kita bisa lebih baik. Nggak perlu juga sampai ribut sama keluarga atau teman kamu. Cuma karena perbedaan nomor 1, 2, atau 3. Yang sebenarnya mereka juga nggak kenal sama kita yang di bawah sini. Menurut saya, nikmati aja, tonton dan pilih. Tapi yang paling penting, ingat, jangan lupa sama masalah kita sendiri. Apa prestasi Prabowo, sebutkan satu saja. Oke. Cuma Pak Prabowo yang pantas diberikan penghargaan atau dinobatkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Teknologi apa? Teknologi tanam singkong tumbuh jagung. Dan ini ya, teknologi ini emang benar-benar harus dirahasiakan karena kalau sampai tersebar ke negara luar sangat bahaya, akan dicontoh itu. Jangankan negara lain ya, rakyat sendiri aja nggak dikasih tahu loh. Ini contohnya ini ya. Ini udah tak coba ini ya, ini nanam singkong ini. Tumbuhnya singkong juga ini. Sampai sekarang misterinya belum terpecahkan ini. Sampai sini paham kan kehebatan Pak Prabowo? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua dan juga bisa menambah informasi baru terkait dengan rekam jejak dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang rekam jejak digital itu sangat berbahaya ya. Seperti kita ketahui bersama-sama tadi, rakyat Indonesia itu memang di era digitalisasi seperti ini mereka sudah sangat cerdas. Jadi hal sekecil apapun yang terjadi di masa lalu pasti mereka akan korek, mereka akan pelajari. Mereka akan benar-benar belajar demi memilih, demi mencari pemimpin yang berkualitas. Itulah pentingnya kenapa kita memang diharuskan untuk belajar tentang karakter seorang, tentang rekam jejak masa lalu dari orang-orang, khususnya dari paslon-paslon kita saat ini. Baik itu Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran Rakabuming Raka, maupun Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tentu saya dan Anda punya alasan yang sama, bahwa kita mau mencari pemimpin yang berkualitas, mau mencari orang-orang yang memang punya rekam jejak yang baik, mau mencari orang-orang yang memang dia punya niat untuk memajukan dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu adalah poin penting yang harus kita lakukan bersama-sama.
Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi selain bisa menghibur kita, tetapi setidaknya juga bisa menyadarkan kita. Dari ketiga paslon ini, siapa kira-kira yang layak dan pantas? Orang yang harus kita beri kepercayaan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Saudaraku, kurang lebih lagi 5 minggu, kita akan bersama-sama menuju ke TPS. Kita akan memilih dari 3 paslon ini. Mereka memang adalah putra-putra terbaik bangsa. Tapi ketiga paslon ini, siapa kira-kira yang paling baik? Siapa kira-kira yang paling layak dan pantas kita beri kepercayaan untuk memimpin bangsa ini di periode 2024 sampai 2029? Dengan demikian, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video yang selalu saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian setidaknya bisa mengedukasi kita dan bisa menambah wawasan kita dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Dan itu semua bukan untuk saya, bukan untuk kita, tetapi untuk bangsa dan negara ini agar menjadi lebih baik dari hari ini. Semuanya untuk anak cucu kita, agar apa yang kita rasakan hari ini setidaknya besok lusa mereka bisa merasakan hal yang lebih baik lagi. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.